Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyina wa imamil mursyidina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sahabat IKADI yang budiman, alhamdulillah kita sudah memasuki hampir sepertiga Ramadan pada 1447 Hijriah tahun ini. Segala puji hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan karunia, hidayah, iman, dan ilmu yang menetap di dada kita, sehingga memberikan guide dalam peri kehidupan kita dan peradaban umat. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan agung imaniyah, akhlak, dan peri kehidupan, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati Islam yang sampai kepada kita. Bahwa turunnya Ramadan yang menjadikan tempat kita berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan agar kita sebagai manusia bisa mudah, bisa mewah, dan bisa lezat dalam menikmati Ramadan ini. Allah telah menurunkan fasilitas-fasilitas bagi kita manusia kaum muslimin untuk dapat menikmatinya, sehingga tidak sempat untuk menyediakan kepada orang lain kecuali untuk dinikmati di kalangan mereka. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah yang pertama, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah nikmat keimanan ketika Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Pertama sekali fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan pendekatan imaniyah. Bahwa dengan perasaan beriman, maka sesungguhnya kita merasa menjadi manusia yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan melalui Ramadan, melalui puasa, kita berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagikan fasilitas yang kita nikmati dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, maka kita senantiasa seolah-olah tidak ingin fasilitas ini jatuh ke tangan orang lain. Tetapi fasilitas ini hendaknya menjadi kenikmatan, kelezatan, kemewahan untuk kita sendiri. Itulah pendekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita orang yang beriman mudah dan mewah dalam melaksanakan puasa. Yang kedua adalah ketika Allah tidak ingin membebani hambanya dengan puasa di bulan Ramadan, yaitu dengan pendekatan historis. Yaitu ketika Allah menyampaikan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa perintah puasa itu adalah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kalian. Memang perintah puasa itu sudah disampaikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seolah-olah ini adalah perintah yang biasa. Bahkan umat saat ini dalam berpuasa relatif lebih ringan, lebih mudah dibandingkan dengan perintah-perintah puasa terhadap umat-umat terdahulu. Ada bahkan umat yang diperintahkan untuk berpuasa harus berpuasa kembali ketika dia sudah tidur atau ketika dia sudah mengantuk. Alhamdulillah. Sedangkan pendekatan fasilitas yang ketiga adalah ketika Allah memberikan kepada kita tujuan berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Dengan menyadari dan dengan memahami tujuan dalam puasa itu, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa kesulitan dalam berpuasa dari subuh hingga maghrib, kesulitan ketika kita bangun di malam hari untuk sholat tarawih dan qiyamul lail,
itu semata-mata ingin mencapai tujuan la'allakum tattaqun. Fi'il mudhari'. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya apa yang kita lakukan itu akan mencapai tujuan yang sangat mulia dan itu adalah tujuan yang semulia-mulianya manusia. Bahkan untuk waktu kita yang kekal tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan yang keempat, sahabat IKD yang budiman, ketika Allah mendekati perintah puasa itu dengan pendekatan bahasa. Ketika kita mendengarkan 1999 untuk mengatakan 1000, maka seolah-olah ini angkanya belum sampai 1000. Jadi ketika Allah menyampaikan perintah puasa ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan, seolah-olah tidak 1 bulan penuh, seolah-olah 30 hari dan memang kenyataannya demikian. Ketika perintah puasa di bulan Ramadan kita laksanakan, seolah-olah 1 bulan itu lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan dengan 11 bulan yang lain. Alangkah sempitnya Ramadan itu ketika kita menyadari bahwa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang tidak main-main. Ketika Allah memberikan kuantum pahala, kemudahan yang luar biasa dalam melaksanakan puasa. Ketika Allah di bulan Ramadan membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Ketika di bulan Ramadan Allah menyamakan nilainya orang yang umroh di bulan Ramadan sebagaimana haji bersama Rasulullah SAW. Demikianlah Allah mempermudah hambanya. Sehingga kita wajiblah menundukkan hati kita. Sehingga hati kita lah yang tunduk ketika puasa. Jadi setelah selesai puasa, itu akan memberikan perubahan yang signifikan kepada kita. Sebagaimana Allah telah memberikan sinyal perubahan setiap datangnya puasa. Maka hendaknya puasa itu bisa sampai menyentuh kepada hati. Para ulama berpesan, hayatul qalbi fil iman hiyal hadaf. Bahwa hidupnya hati dalam keimanan itu adalah tujuan utama dalam beribadah. Sehingga setelah beribadah, hati kita tunduk. Sehingga dia membekas untuk jangka waktu yang tidak sebentar. Untuk jangka waktu yang seterusnya. Dan terus dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sahabat IKD yang budiman. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.